Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Tazwidud Duat angkatan ke-11 di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini. Kita bermunajat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu tentang pergerakan ini nantinya bisa membawa kepada kemaslahatan, khususnya bagi para duat ilallah, bagaimana pola mengembangkan dakwah dan pergerakan ini di tengah umat. Pada bagian yang lalu, manhaj dakwah yang keempat, sekarang sudah kelima ini, adalah kita sudah berbicara bagaimana langkah kita untuk menyusun kekuatan itu, kekuatan umat ini untuk menyongsong kebangkitan dan kemenangan itu. Dan kita telah bersepakat, sudah kita bongkar atau kita ungkapkan secara utuh bagaimana generasi pertama itu mampu memenangkan pertarungan ini dengan bersenjatakan Al-Quranul Karim. Maka wujudnya Ma'had Ali Tahfidzul Quran ini adalah bagian dari langkah strategis untuk menyusun kekuatan dan kemenangan itu dengan bersenjatakan Al-Quranul Karim. Tentunya tuntutan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah seperti yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, yang ciri khasnya ada 3 tadi: ta'allumul Quran lil ilmi, kemudian yang kedua adalah al-inqita' at-tam 'anil madhi al-jahili, dan yang ketiga adalah al-wukuf amamal Quran mauqifal jundi amamal qaid. Begitu yang ada di dalam kitab Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan agar kita menjadi tahu arah pergerakan kita yang sesungguhnya. Dan dalam pola interaksi kita dengan Al-Quran, kita perlu berikan penekanan bahwa titik tekan kita dalam pergerakan dakwah ini, interaksi Quran kita adalah letaknya di pemahaman dan pengamalan. Letaknya di pemahaman dan pengamalan. Tahfidz, tahsin, memperindah bacaan Al-Quran itu menjadi nilai tambah, sehingga ikhwafillah yang berada di Ma'had Ali agar tidak terkecoh. Terkadang dikiranya
sudah sampai pada puncak kaderisasi, sudah selesai tugasnya, ketika kemudian orang itu sudah dinyatakan hafal 30 juz. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi basis tekanan kita dalam pergerakan Al-Quran ini letaknya pada pemahaman dan pengamalan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan Nabi Sulaiman dibanding Daud lantaran kelebihan dalam pemahaman yang dimilikinya. Fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman yang lebih kepada Nabi Sulaiman, dan inilah yang mau kita bawakan. Ketika pemahaman ini ada, maka pengamalannya menjadi lurus, ya, pengamalannya menjadi lurus. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan, ya, materi yang kelima dari manhaj dakwah. Yang kelima ini adalah sistem kaderisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembuka dalam kajian kita ini, sesungguhnya dalam pergerakan itu mutlak dan wajib adanya kader-kader penerus, adanya orang-orang yang nanti akan menjadi pelanjut dan menjadi operator daripada dakwah ini. Jangan sampai gerakan dakwah kita ini kita kemudian kagak punya kader sama sekali, seolah sekedar menyampaikan ilmu tapi tidak ada yang kemudian mengikuti jalan pergerakan dakwah tersebut. Kita harus senantiasa memiliki kader-kader pelanjut. Begitu nasihatnya Pak Nasir dalam khitah Dewan Dakwah, mengingatkan bila seorang dai ditugaskan dua tahun atau lebih di sebuah tempat tugasnya, hendaklah sebelum mengakhirinya harus sudah mampu menemukan kader penerusnya, kader penerusnya. Nah, tabiat daripada anbiya war rusul, anbiya war rusul itu ternyata mereka selalu memiliki kader-kader dan pengikut-pengikut setia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu qabli illa kana hawariyuna wa ashab." Tidak ada satu nabi pun yang diutus sebelumku kecuali padanya itu ada hawariyun, para pembela-pembela setia, seperti hawari bagi Nabi Isa pada surat Shaf, kunu ansarullah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Pembelaan yang seperti ini, ya, itu adalah sesuatu yang mutlak. Seperti Nabi Ibrahim punya Ismail, kadernya itu Ismail. Kemudian Nabi Musa itu punya Isna Asyara Naqiba, dan begitu juga punya Harun, punya kader yang bernama apa ini? Haruna akhi. Harun yang jadi saudaraku itu menjadi kader inti yang turut melanjutkan apa ini? Dakwah dan mendampingi dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki apa? Sahabat Ansar dan Muhajirin, ya, sahabat Ansar dan Muhajirin. Jadi antum sebagai pendakwah itu wajib punya murid, punya kader. Nah, bagaimana sistem pengkaderan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka pada malam ini kita akan kaji, judulnya adalah Al-Manhaj Ar-Rabbani fi Tarbiyati Jailul Qur'ani.
yaitu kurikulum ilahiyah, ya. Kurikulum ilahiyah memunculkan generasi Qurani 554. Kadernya itu kita namakan dengan kader yang Qurani, generasi Qurani. Yang kemudian kita kasih sandi dengan nama 554. 554. Apa artinya 554 ini? Ya. Adalah 5 yang pertama adalah Al-Maidah, 54 itu ayatnya. Al-Maidah ayat 54. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemunculan generasi yang nantinya akan membawa kemenangan ini, membawa kepada kejayaan ini. Dan generasi itu, kader itu diisyaratkan pada surat Al-Maidah ayat 54. Ya, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dan kita dalam proses pengkaderan yang ada di Ma'had Ali ini sejujurnya punya vested interest. Apa vested interest? Ada sebuah keinginan besar yang kita idam-idamkan, ada dreaming, ada impian yang besar, yaitu munculnya generasi Qurani 554, alias generasi yang diilhami oleh surat Al-Maidah ayat 54. Nah, sebagai ilustrasi seperti apa kekuatannya, kehebatannya generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, lalu yang kita namai dengan generasi 54 ini, mari kita lihat fenomena dahulu kita itu tahun 2016-2017 ada fitnah yang menimpa kepada umat ini di Indonesia khususnya, yaitu adanya penistaan Al-Maidah ayat 51. Jadi kalau disingkat berarti 551. Ketika itu ada seorang tokoh non muslim yang memaksakan kehendak untuk naik ke tampuk kepemimpinan di tengah umat Islam, sedangkan Al-Maidah ayat 511 itu melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Bahkan si tokoh ini di Kepulauan Seribu saking ngebetnya untuk tampil ke permukaan itu, dia kemudian sampai menistakan Al-Maidah ayat 51 ini dengan ucapannya jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51. Dan imbas dari penistaan Al-Maidah 51 ini terjadi gerakan massal dan kolosal yang belakangan disebut dengan nama gerakan PA212, ya, PA212, di mana pernah berkumpul ya, dengan misi yang sama, digerakkan oleh spirit Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 itu kemudian berkumpul setidaknya 7 juta manusia di Silang Monas. Itu sebuah perkumpulan terbesar di dunia ya. Karena haji saja itu hanya 3 juta. Haji itu hanya 3 juta. Ini yang berkumpul di Silang Monas
totalnya baik para pakar maupun dihitung secara kaidah-kaidah ilmiah sekitar 7 juta. Bahkan pada pertemuan berikutnya lebih gede, 13 juta. Ini sebuah sesuatu yang dahsyat sekali kekuatannya ini. Ternyata ya, kita ini memiliki kekuatan besar ya, kekuatan besar ya. Baru digerakkan oleh Al-Maidah 51 itu saja sudah segede itu, ikhwah, segede itu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita ini, umat ini digelorakan, digerakkan Al-Maidah 54, 551 menjadi berapa? Menjadi berapa? 554 ya. Tak jamin lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih besar, lebih kuat. Kenapa demikian? Karena roh ajaran yang di Al-Maidah 51 itu bagian dari salah satu ajaran yang ditekankan di dalam Al-Maidah 54. Al-Maidah 54. Maka setelah sukses gerakan Al-Maidah 51 itu, seorang tokoh, beliau Ustadz Bakhtiar Nasir, itu kemudian menggelorakan, tepatnya waktu itu ada di Klaten, itu menggelorakan untuk membentuk gugus atau gerakan kemunculan generasi pemenang yang dikenal dengan Al-Maidah 54. Al-Maidah 54. Nah, saya pun kemudian menemui beliau di tahun-tahun itu, 2018-an, menemui beliau dan menyampaikan apresiasi terhadap langkah untuk membentuk generasi Qur'ani ya, yang akan menyongsong kemenangan dengan sandi 554, Al-Maidah ayat 54. Tapi saya bahwa antum sedikit terlambat. Dan dia pun kaget. Kenapa sedikit terlambat? Karena kami di Dewan Dakwah ini sudah mulai gerakan tersebut, setidaknya kita mulai sejak tahun 98, yaitu berdirinya Ma'had Ali ini untuk mempraktekkan, menyusun generasi Qur'ani persis yang diisyaratkan pada Al-Maidah ayat 54. Jadi Ma'had Ali yang ada pada antum semua sekarang ini berbasis tahfidzul Quran itu adalah ma'had yang sesungguhnya disiapkan untuk menyongsong kejayaan umat ini, termasuk para alumni Ma'had tahfidzul Quran yang bertebaran sekarang ini bak seperti apa nih? Jamur di musim hujan. Saya berupaya untuk mengembalikan jati diri aslinya, bahwa gerakannya nanti Anda akan dicetak menjadi kader seperti Rasulullah mencetak kadernya. Maka ini disebut dengan sistem kaderisasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Anda akan dicetak menjadi generasi Qur'ani 554. Dan sejak zaman itu 98 kita sudah menggelorakan istilah ini ya. Saya suka bertanya bagaimana kondisi siap 554 begitu sejak tahun 98. Anda 98 di mana? Sudah lahir belum? Wah, ada yang belum lahir loh. Ini kita sudah bergerak, antum ada yang belum lahir. Luar biasa. Ini bagian dari pewarisan sejarah, pewarisan nilai-nilai agar tidak hilang dari kita semua, agar tidak lepas dari kita semua, bahwa proses pengkaderan yang ada di ma'had-ma'had termasuk di ADI yang kita miliki ini bagian dari
langkah menuju ke pembentukan generasi 554. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, mari kita perdalam apa ciri khusus ya, generasi 554 ya. Setidaknya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 54, maka ciri khasnya itu ada 4. Ada berapa? 4. Mari kita lihat. 4 itu yang pertama adalah membentuk pribadi yang dicintai dan mencintai Allah. Yang dicintai dan mencintai Allah. Diwakili dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi ciri khas yang pertama adalah di mana Allah akan mendatangkan jadi di tengah masyarakat ini penyimpangan dan yang lain akan muncul satu sekelompok manusia ya, yang kemudian kami namai generasi 554 ini. Cirinya yang pertama itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Generasi ini, kader ini dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya ikhwah? Ya. Bedanya dicintai sama mencintai ya. Kalau kita ini dicintai, itu adalah berarti ada sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji ada pada kita, sehingga kita ini berhak atau layak untuk dicintai. Contoh sebagai gambaran itu adalah Nabi kita bersabda pada saat mau terjadi perang Khaybar. Nabi kita bersabda begini, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah war rasul wa yuhibbuhullah war rasul. Sungguh bendera ini aku akan berikan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya mereka pun kemudian mencintai Allah ya. Kalau antum mungkin mencintai kepada seseorang, itu bisa jadi namanya bertepuk sebelah dada ya, sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Itu antum jangan-jangan yang antum cintai itu dia tidak cinta. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau orang yang Anda akan cintai itu menyatakan dia mencintaimu, wah itu luar biasa. Berarti pada kita ini muncul sifat-sifat perilaku yang terpuji yang menyebabkan dicintainya. Kenapa Ali bin Abi Thalib dinyatakan oleh Rasulullah sebagai seseorang yang dicintai oleh Allah? Mari kita galang ya. Beliau ini ya, adalah ahli perang, pemberani. Beliau ini juga lautan ilmu, bukhairahnya, karena mendapatkan ilmu agama ini dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menjadi kader inti, KI namanya, kader inti saat di
diminta untuk berkorban pada saat perang, pada saat hijrah, beliau pun Ali bin Abi Thalib ini berani menggantikan posisi alias pasang badan, menggantikan posisinya Nabi Muhammad di rumah yang terkepung, dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Pendek kata, ciri-ciri dari kesolehan dan kemudian sifat keberaniannya, kemujahidannya, muncullah sosok orang yang dicintai oleh Allah. Di luar itu, Masya Allah, ibadahnya tak terkira. Orangnya memiliki kehebatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takarrubnya kepada Allah, waroknya kepada Allah sangat luar biasa. Pendek kata, kapan-kapan nanti kita pelajari sosok pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pantas karena segudang prestasi, segudang kemuliaan, segudang sifat-sifat baik ini, maka pada saat perang Khaybar itu, yang pantas untuk pegang bendera, yang itu adalah bendera liwa, benderanya Rasulullah, rayah yang dibawa oleh Rasulullah, yang pantas adalah beliau. Walaupun yang lainnya banyak berharap, tapi dia yang pantas. Aina Ali? Maka kemudian dikatakan huwa istaka fi ainaihi, dia sedang mengeluh di dua matanya, kena belek, sakit mata. Maka Nabi pun kemudian memanggilnya fabasaqa fi ainaihi. Nabi langsung kemudian meludahi wada'alahu, lalu berdoa, ya, berdoa, kemudian ka'allam yakun waja'un, seperti halnya belum pernah sakit, ya, seperti halnya belum pernah sakit. Ya. Nah, ini alias kondisi fisik, ya, fisik itu tidak menjadi soal, tapi kepribadian-kepribadian itu menunjukkan pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal gerakan kita, dan kita di dalam pembinaan ini bagaimana membentuk karakter pribadi yang dicintai oleh Allah lewat pembinaan pengkaderan yang ada di ma'had-ma'had Ali masing-masing. Kedua adalah Allah memberi ciri yang kedua adalah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin, bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap izzah, tegas terhadap orang-orang kafir. Dalam bahasa pergerakannya, jadi ciri yang kedua ini, kader ini memiliki akidah salimah, khususnya memiliki pemahaman akidah wala wal bara yang benar. Saya ulang ya, monggo silakan ditulis. Jadi dalam bahasa pergerakannya, ciri daripada generasi yang dipilih oleh Allah nanti itu adalah memiliki sikap akidah wala wal bara yang benar sebagai bentuk akidah yang salimah. Nah, di mana akidah walaknya itu loyalitasnya kepada Allah, Rasul dan orang-orang mukmin, sedangkan baraknya itu kepada kekafiran, kemusyrikan, kedoliman, kemunafikan, kebid'ahan, itu berbarakah semua itu. Dan ini sikap-sikap yang ditunjukkan oleh maestro, bapak tauhid istilah kami itu. Sosok yang menjadi bapak tauhid itu siapa? Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam.
pada surat Mumtahanah ayat ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah hasanah pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian apa ini sembah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal bagda, dan sampailah muncul di antara kami dengan kalian itu al bagda, permusuhan, permusuhan, al adawah wal bagda, dan kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kemudian kalian beriman kepada Allah. Dan pangkal masalah kelemahan dan kekalahan kita sekarang ini karena sikap wala wal baroknya itu tidak jelas. Umat ini sikap wala wal baroknya tidak jelas. Pantas kita ini mengalami keterburukan, keterburukan yang berlarut-larut akibat dari sikap wala wal baroknya tidak benar. Bayangkan ikhwafillah, sedikit untuk memberikan pelajaran. Andai peserta 212 itu sepakat untuk memboikot produk-produk, memboikot mart-mart, yang kemudian mart itu ternyata sebagian hasilnya diarahkan kepada gerakan misionaris, maka kemudian luar biasa akan terjadi kebangkrutan. Setidaknya sehari itu 13 miliar mereka ini kebangkrutan. Jadi kalau begitu yang menghidupi mart-mart ini siapa? Jawabannya siapa? Yaitu umat Islam sendiri yang menghidupi mereka, membiarkan mereka ini besar. Padahal mestinya ini sebagai wujud daripada keberpihakan kita, itu adalah kemudian kita berupaya untuk membangun loyalitas keberpihakan kepada orang-orang mukmin ini. Ini penting untuk kita lakukan gerakan. Maka ada istilah namanya gerakan beli di warung tetangga. Itu yang sederhana saja dari penegakan wala wal bara. Gerakan di beli di warung pribumi, warung warungnya tetangga. Setidaknya itu membiayai saudara-saudara kita itu. Paling tidak kita mengamalkan ayat yang ada di dalam surat Al-Hasr. Apa itu? Kaila yakuna dulatam bainal agniya, agar harta ini tidak berkedar di kalangan orang kaya saja. Kira-kira kalau Anda beli di mart-mart itu yang dikayakan siapa? Ya mereka. Antum semakin tambah miskin. Dan di sini salah satu bentuk gerakan dalam konteks sosial ini. Lebih jauh dalam konteks akidah, dalam konteks pemahaman, dalam konteks politik, dalam konteks sosial budaya. Wah, itu harus dilakukan karena Nabi kita bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, sesungguhnya orang itu bagian dari mereka. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi ciri khas ini harus dipertahankan. Memiliki sikap apa tadi? Sikap wala wal bara. Loyalitasnya itu kepada Allah, Rasul dan orang mukmin jelas. Baroknya itu kepada kafir dan musyrik, munafik, ahlu bid'ah. Kemudian orang yang berada di dalam kemurtatan, itu kita berbaroah kepada mereka ini. Ini adalah keterangan yang ciri yang keberapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga kata Allah di dalam ayat ini, yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Dalam bahasa pergerakan kita, konsep sistem
iqamatuddin itu yang ditulis ya, mohon yang ditulis yang ini ya. Konsep iqamatuddin, ciri yang keempat, ciri generasi 554 itu, konsep iqamatuddinnya yaitu mengikuti konsep yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dari iman, kemudian hijrah, kemudian jihad fisabilillah. Itu konsep iqamatuddinnya ya. Jangan berhenti di keimanan saja ya. Atau berhenti kita ini berhijrah, berlepas diri dari kekafiran, berlepas diri dari berbagai perilaku kekafiran, kita hijrah. Tapi kita tidak melanjutkan kepada sikap berjihadnya, itu adalah sesuatu yang kurang. Karena menurut Quran, muqawwamatul fauz, apa itu muqawwamatul fauz? Yaitu penopang kejayaan itu 3 ya, penopang kejayaan itu 3. Lihat surat At-Taubah ayat ke-20. Siapa yang faizun itu? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah faulaika humul faizun ya, faulaika humul faizun. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir qada dan qadar, itu dilanjutkan untuk menjadi sikap berhijrah. Walladzina hajaru, walladzina amanu wa hajaru. Lalu orang itu bersikap apa nih? Berhijrah. Hijrah termasuk hijrah sistem-sistem kekafiran yang ada di tengah-tengah kita ini, termasuk sistem ribawi, kita berhijrah darinya, kita mufarokoh dengan mereka, termasuk sistem-sistem dalam apa ini, pilihan kepemimpinan yang dilandasi oleh apa ini, mereka. Kita ini kekurangannya sibuk dalam sistem yang dimiliki oleh mereka ya, yang dikenal dengan sistem demokrasi ya, sistem demokrasi, sehingga kemudian seolah waktu kita, dana kita itu dicurahkan untuk dihabiskan untuk itu, sampai ada istilah pecah gesang derek partai anu. Saya tidak sebut anunya itu ya, ya karena ada orang yang militannya itu sampai begitu, hartanya digelontorkan untuk itu, padahal lebih dominan partai-partai ini tadi menyeru kepada asobiyah, menyeru kepada fanatisme kelompok, apalagi mendewan-dewakan demokrasi ya, demokrasi, di mana kemudian di dalam demokrasi ini yang didewa-dewakan itu adalah suara rakyat ya, suara rakyat, suara yang terbanyak ya, suara yang terbanyak. Mengukur kebenaran itu berdasarkan apa nih? Suara yang terbanyak. Ini adalah kesalahan dalam memahami nas ini, dan kita perlu ingatkan kepada kita semua agar kita kemudian kembali meluruskan pemahaman ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk sikap kader-kader kita ini itu adalah berbaroah dengan sistem-sistem tersebut, dan kita hanya mau dan tunduk terhadap sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengikuti itu karena dipaksa atau dalam keadaan terpaksa, tapi jangan kemudian menerima konsep-konsep yang berbau kekufuran itu diterima secara lapang dada, dan kita harus berbaroah dengan sistem-sistem apa ini tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
manhaj iqamatuddin orang mukmin itu adalah kemudian dengan iman, hijrah dan jihad, sebagaimana yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad, jihad yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ala yang lain, apalagi jihad ala kadarnya, apalagi jihad ala kelompok tertentu, tidak, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu nanti akan kita pertajam dalam materi fikih jihad. Tentunya tidak cukup di dalam materi apa ini, materi dalam tajwid ini. Kita butuh lagi bertemu nanti, insya Allah kita akan lewatkan streaming, lewatkan live streaming seperti ini lewat online, agar kita kemudian bisa memperoleh kajian itu dengan sebaik-baiknya, walaupun kita mengalami apa ini, keterbatasan. Jadi nanti saya berharap antum-antum bisa ikut di dalam program ini, nanti dilanjutkan. Ada materi fikih dakwah, ada fikih jihad, ada fikih sirah, terus akan kita pertajam untuk mematangkan pergerakan kita ini. Nah, ikhwabillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad yang sekarang ini banyak disalahartikan, ya, kita pengen mengikuti langkah yang ketiga ini adalah jihad yang dikobarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita alergi dengan gerakan apa ini, jihad fisabilillah, karena itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita ini pengen menjadikan uswahnya itu Nabi Muhammad, setidaknya tercatat dalam sirah Nabi, Nabi itu melakukan operasi jihad itu 83 tahun. 83 kali. Dari 83 kali itu 35-nya yang Nabi berangkat sendiri, berangkat menuju ke medan laga. Nabi juga mengalami apa ini, luka. Nabi kemudian mengalami dihimpit oleh kesusahan saat terjadinya peperangan. Lalu apa jadinya kalau kita mengaku, ya, mengaku sebagai Nabi kita Muhammad itu sebagai panutan, tapi kita membenci terhadap jalan jihad? Sungguh ini keterlaluan, sungguh ini adalah sebuah penyimpangan. Bahkan Nabi kita itu mengancam kepada kita, ya, mengancam kepada kita, man lam yaghzu walam yukhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'bati minan nifaq. Siapa yang belum berperang, walam yukhaddis nafsahu bil ghazwi, di dalam hatinya itu belum pernah terpetik tentang apa ini, perang, apalagi berangkat, apalagi punya cita-cita, terbetik saja belum pernah. Nabi bersabda, orang mukmin yang seperti ini mata ala syu'bati minan nifaq, dia mati dalam kemunafikan, ya, mati dalam kemunafikan, bagian dari kemunafikan. Bahkan di dalam surat At-Taubah Allah firmankan, la yasta'dinu kalladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan meminta izin orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir itu minta izin untuk tidak ikut berjihad. Lalu siapa yang minta izin itu? Innama yasta'dinu kalladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun. Itu adalah orang yang tidak berangkat berjihad, itu adalah orang yang kemudian yang minta izin, itu adalah orang yang tidak beriman, kata Allah, dengan Allah dan hari akhir. Bahkan kemudian wartabat qulubuhum, hatinya itu memiliki hati yang ragu. Wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim
yataraddadun, mereka adalah bani dalam keraguan ini mongga-manggu. Ini tentu tidak kita harapkan ada pada kita. Kita adalah orang-orang yang pengikut setianya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berjihad, kita pun juga mencintai jalan jihad. Kita mencintai jalan jihad. Jangan pernah ada rasa berat ketika ada istighfar. Ada apa ini? Istighfar, yaitu mandatori untuk berangkat berjihad. Karena ini perintah agama. Perintah agama. Nah, fardu ain dalam jihad itu ditentukan oleh 4 keadaan. Fardu ain itu alias semua kita itu dalam keadaan apapun wajib berangkat. Apa coba? 1, idza dahamal kufar baldatan lil muslimin. Apabila orang kafir mencaplok wilayah negeri yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang kedua, au asrafu 'alaiha min ba'id, atau dia mengendalikan dari jarak jauh, tidak masuk tapi dikendalikan sebagai negara boneka. Negaranya kaum muslimin dijadikan negara bani satelit oleh mereka, jadi dikendalikan. Au asrafu 'alayya min ba'id. Atau yang ketiga, wa kana adaduhum dhifai ahlaha au aqalla qalil. Ya. Di mana jumlah mereka 2 kali lebih besar atau lebih kurang sedikit. Dan yang keempat, idzal taqas saffani, apabila sedang bertemu 2 pasukan. Di sini ada pasukan muslim, ada pasukan kafir, saling berperang, maka pada saat itu jatuhnya hukumnya kita ini fardu apa? Ain, untuk membela saudara-saudara kita ini. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi prinsip yang ketiga ini menjadi ciri khas utama kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri yang keempat, mari kita cukupkan. Ciri yang keempat adalah wala yakhafuna laumata laim. Kata Allah, mereka ini tidak pernah gentar dengan berbagai celaan, hujatan, rintangan apapun yang menimpa kepada mereka. Tidak pernah gentar. Dalam bahasa yang kita luruskan, kita pakai adalah kita melakukan i'dad fisabilillah. I'dad, silakan ditulis yang itu ya. I'dad fisabilillah di saat kondisi kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah, agar kemudian memiliki ketangguhan. Lah, di antara ciri ketangguhan tadi itu wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dan tidak gentar dengan berbagai cercaan, hinaan, kemudian rintangan apapun. Maka di langkah yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perintah itu pada Al-Anfal ayat ke-60. Al-Anfal ayat ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah di dalam ayat ini, dan persiapkanlah mastata'tum, apa yang kalian mampu. Apa yang kalian mampu, min quwwah, dari berbagai kekuatan apapun, yang dengan kekuatan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Lalu musuh siapa lagi?
wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan musuh-musuh yang lain yang kalian tidak ketahui. Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui. Siapa mereka ini? Dalam bahasa kita sering disebut dengan nama musuh dalam selimut, yang oleh Nabi diisyaratkan hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al sinatina. Kulitnya itu sama seperti apa ini? Kita, ya. Kulitnya sama seperti kita. Wa yatakallamuna bi'al sinatina, dan berbahasa seperti bahasa kita semua ini. Alias sama-sama orang Islam, dan ini bisa jadi inilah musuh kita yang paling berat di masa mendatang. Maka saya berharap ikhwah fillah, persiapkanlah keadaan antum ini, bisa jadi sebentar lagi, bisa jadi masa-masa mendatang itu adalah masa-masa yang penuh dengan peperangan, penuh dengan jihad, penuh dengan kekacauan, ya, penuh dengan kekacauan. Antum saat ini adalah masanya untuk beredat, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 60 tadi, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sebab kalau antum tidak i'dad, tidak melakukan persiapan, jangan-jangan sikap pengecut yang ditampilkan oleh munafik itu berulang lagi pada kita. Seperti apa sikap pengecut? Ya, tidak ada keberanian, kemudian memiliki rasa takut dengan kematian luar biasa, takut dengan musuh, takut dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Sedangkan takut kepada Allahnya tidak ada. Jadi ikhwah, saya perlu ingatkan kepada antum semua, ya, perlu ingatkan kepada antum semua tentang sikap i'dad ini harus dimunculkan di dalam langkah kita ini, ya, langkah kita ini, agar kita ini memiliki ketegaran. Allah berfirman pada surat At-Taubah, ya, menggambarkan ciri orang munafik yang ikut berangkat tapi tidak i'dad. Allah berfirman, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Sekiranya mereka pengen untuk berangkat berjihad, pasti mereka ini mempersiapkan diri. Uddahnya itu dipersiapkan, perbekalannya disiapkan, mentalnya disiapkan, fisiknya disiapkan. Walakin karihallahum bi'athahum wa thabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Tapi Allah membenci atas kebangkitan mereka ini, maka dikatakan duduklah bersama orang-orang yang tidak berangkat. Mending anda berada di sana saja. Kenapa? Sebab orang seperti ini yang tidak pernah i'dad, tidak pernah i'dad, lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Kalau mereka ini keluar bersama kalian, maka tidak menambah kecuali ngebot-boti, nyusah-nyusahin untuk kalian. Wala auda'u khilalakum, dan memecah belah barisan, kasak kusuk kesana kemari, cari alasan segala macam. Segala macam akan dikeluarkan untuk apa nih? Intinya itu sesungguhnya kagak tahan di atas jalan apa nih? Jihad ini. Maka ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, i'dadnya itu untuk menjadikan pribadi yang wala yakhafuna laumata laim. Dan orang yang memiliki sifat yang keempat ini, sesungguhnya mereka yang pantas menyandang atau mengambil gelar sebagai kelompok firqah an-najiyah wa ta'ifah al-mansurah, kelompok yang selamat an-najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok yang dimenangkan oleh Allah, paling pantas. Kenapa? Karena ciri kelompok ini diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ditulis hadisnya. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq
la yadurruhum man khadalahum au khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Kelompok yang seperti ini disyaratkan oleh Nabi akan tetap selalu ada sampai hari kiamat. Jadi kewajiban kita tinggal yang mencari. Jadi kalau mencari itu bukan dilandasi pada namanya, bukan pada apa nih? Namanya. Kadang namanya Aswaja tapi ternyata menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi ada. Kadang namanya pakai Salafiyah tapi mengingkari dari jalannya jihad yang dialami oleh generasi salaf, yaitu generasi Rasul dan para sahabat. Jadi jangan namanya. Tadi yang diukur apanya? Yang diukur seperti yang Nabi sebutkan ini, ciri-cirinya, yaitu la tazalu ta'ifatun, masihlah ada sekelompok dari umatku ini yang dhahirina alal haq, ya, yang tetap menegakkan apa ini? Kebenaran. Di dalam hadis yang lain, yuqatiluna alal haq, senantiasa berperang di atas jalan kebenaran, dan itu yang paling banyak hadisnya. Ya. La yadurruhum man khadalahum, tidak terkecoh, tidak membahayakan siapa yang menelantarkan mereka. La yadurruhum man khadalahum au khalafahum, atau tidak terkecoh oleh siapa yang meninggalkan mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang ketetapan Allah sedang orang ini tetap berada di atas apa ini? Kebenaran. Dan inilah prinsip yang paling penting untuk kita ikuti dalam langkah pengkaderan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita ini mengikuti 4 syarat ini yang ada di dalam Al-Maidah, sesungguhnya itulah sistem pengkaderan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya ikhwah fillah dari kajian kita ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan dan waktu yang lain. Ini masih ada waktu, nanti dilanjutkan pada sesi kedua dengan Syekh Mahmud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.